Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Mbak Diah Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah Mai pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat pagi, sehat. Alhamdulillah. Ustazah Mai, pagi hari ini tema kita tentang menggapai kehidupan yang sukses, tapi ini dalam pandangan Allah ya. Karena biasanya kalau dalam pandangan manusia sukses tuh harus yang terlihat gitu ya. Nah, tapi kalau dalam pandangan Allah ini yang seperti apa? Monggo Ustazah disampaikan. Baik, terima kasih para pendengar cinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, dengan usia insyaallah yang barokah karena bisa mencapai penghujung tahun 2024 dan juga merupakan akhir juga Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Insyaallah esok hari tanggal Masehi dan tanggal Hijriah adalah sama, 1 Rajab dan 1 Januari 2025. Sungguh ini merupakan nikmat yang tak terbilang, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa saling bermuajahah lewat udara. Semata-mata adalah kita ingin dosa-dosa kita tetap terampuni, amal-amal kita diterima, dan doa-doa kita adalah yang mustajabah, agar kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, guru kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insyaallah sampai kita ini yang siapapun dari panjenengan semua, dan kita juga apabila istiqomah menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itulah yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, karena itu kita senantiasa tadinya bermuhasabah. Sebenarnya tidak hanya akhir tahun saja bermuhasabah, itu adalah setiap malam. Tapi ini mungkin bisa dikatakan gongnya begitu ya. Karena apa? Pada hakikatnya menggapai kesuksesan hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti semata-mata sukses duniawi, ya, kekayaan melimpah, sekian banyak, ya, jabatan juga naik terus, tetapi juga tentang memenuhi tujuan hidup yang sejati, yang bagaimana bisa menjalani kehidupan ini yang tidak lain semata-mata tujuan hidup kita adalah liya'budun, menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap dalam kebarokahan dan istiqomah dalam ketaatan, sehingga akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para pendengar sekalian yang berbahagia, dalam pandangan Islam yang dituntunkan Allah di dalam Al-Quran, kesuksesan sejati adalah ketika seseorang itu dapat mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Karena itulah memang doa yang dituntunkan di dalam surat Al-Baqarah itu kan,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini bahkan panjenengan dan kebanyakan orang-orang ini kan sampai menyebutnya sebagai doa sapu jagat, itu adalah untuk fid dunya wal akhirah. Nah, bagaimana dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di dalam Al-Qur'an itu adalah bisa menjaga iman dan takwa. Berusaha dengan sungguh-sungguh, berserah diri, bertawakal kepada Allah, mencapai kebarokahan hidup, menjaga hubungan dengan sesama manusia, yang bisa menghindari dosa dan meningkatkan amal soleh, tetapi niat tetap harus terjaga, yaitu mukhlisina lahuddin, dan tidak bosan henti-hentinya untuk mencari ilmu dan terus belajar dan belajar, tetapi tak lupa senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti akan tercapai keseimbangan dunia dan akhirat. Para pendengar sekalian yang berbahagia, di dalam menjaga iman dan ketakwaan ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan pada kekuatan iman, yakin seyakin-yakinnya Allah yang memegang seluruh kendali kehidupan ini dan memegang jiwa manusia semuanya dan makhluk-makhluknya, maka apa saja yang tertuang di dalam kitabullah dan juga di dalam Lauhul Mahfuz itu semuanya telah tertata. Maka itulah yang sering kita kaji bersama itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Karena siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan inilah, keimanan yang kuat inilah yang yakin sepenuhnya Allah akan berikan jalan keluar dan menganugerahkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dari arah yang tiada diduga. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, inilah dengan kuasa dan sifat Allah yang Ghani, maha kaya raya, maha hebat, ya. Maka sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Karena kita sudah berupaya untuk meyakininya dan kemudian bertawakal kepadanya, karena sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka takwa yang mengarah pada ketundukan hati dan tindakan yang sesuai dengan petunjuk Allah itu tak lain dan tak bukan ya meliputi yang ada di dalam rukun Islam itu, serta ibadah dan muamalah yang lain. Nah, siapapun memang tetap diperintahkan untuk berikhtiar, bersungguh-sungguh, walaupun takdir ada di tangan Allah. Tetapi Allah tetap mengajarkan, mendidik umatnya, hamba-hambanya ini untuk tetap berusaha keras, ikhtiar dalam mencapai tujuannya. Karena Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha untuk mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguhlah Allah tidak mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada di diri mereka. Apabila Allah telah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian,
setelah berusaha supaya mendapatkan kesuksesan di dunia wal akhirah sesuai tuntunan Allah adalah baru tawakal ala Allah. Secara optimal sudah berusaha dengan optimal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insya Allah memang semuanya yang tertuntun di dalam Al-Quran itu tidak lain adalah untuk membawa pada kebaikan manusia itu sendiri. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih walallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah itu membiarkanmu, maksudnya ya tidak ambil pertolongan, ya. Karena siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Maka hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Karena untuk apa? Tidak lain adalah untuk mencari keberkahan hidup. Bagaimana tidak? Harta yang sekian banyak, anak-anak yang dibanggakan. Ternyata di akhir masa tuanya, harta tidak bisa menolongnya. Karena apa? Satu persatu habis untuk pengobatan dirinya. Dan anak-anak yang dibanggakan yang dulu dibiayai dengan susah payah, satu persatu juga tidak mendekat. Di SMS tidak menjawab, centang tidak dibuka-buka. Di telepon juga hanya berdering. Dan ada yang menjawab, tapi maaf Pak, maaf Bu, kami sedang sibuk, pekerjaan menumpuk. Nah, bagaimana dengan semacam ini? Sehingga na'udzubillah yang pernah ada diberitakan kedua orang tuanya terbujur kaku tanpa ada seorang pun yang tahu. Summa na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau seperti ini maka kehidupannya adalah tidak mendapatkan apapun kecuali penyesalan, terlebih-lebih di akhirat sana, karena tidak berlindung, bermohon kepada Allah dan membekali diri selama kekayaan dan yang diberikan oleh Allah itu sudah melimpah, tapi karena dia meninggalkan Allah, maka tidak diberi kebarokahan itu. Makanya perlu juga di dalam bermuamalah ini terus menjaga hubungan dengan sesama, baik-baik dengan siapapun. Mala yaskurun nasa la yaskurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, ya berarti tidak bersyukur kepada Allah, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi. Maka menjalin hubungan yang baik dalam keluarga, teman, masyarakat luas, itulah tadi akan membuka kebarokahan hidup, terlebih-lebih mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, yang kita ketahui bersama, setan yang tidak henti-hentinya menggoda manusia untuk jauh dari tuntunan Allah, kita berusaha dengan meningkatkan amal soleh supaya bisa menghindari dosa yang dipimpin oleh setan laknatullah ini. Karena kesuksesan yang hakiki adalah kalau seseorang itu menjalani kehidupan ini berbahagia dengan amal solehnya. Sidik ning lumintu, istilahnya sedikit tapi istiqomah, sehingga yang akan bisa membentengi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bukan karena
banyaknya harta yang ada pada sisi kanan, depan, belakang kita, tetapi adalah yang akan bisa banyak-banyak beramal soleh. Siapapun, laki-laki maupun perempuan, bapak ataupun ibu. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan beriman kepada Allah, maka mereka masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan harus menjadi catatan penting, ya, how very important thing ini ya. Dari semua kelakuan-kelakuan, aktivitas dan kegiatan kita harus terjaga niat yang ikhlas hanya kepada Allah. Inilah fondasi dari setiap amal soleh kita. Setiap pekerjaan, apapun profesi dan kegiatan apapun yang dilakukan adalah untuk ridha Allah, mencari keridhaan Allah. Ibadahkah, pekerjaan duniawikah, adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka itulah tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu dan terus belajar dan belajar, sehingga kewajiban seorang muslim adalah thalabul ilmi fardhata minal muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dengan ilmu seseorang akan bisa lebih bersikap bijaksana, menyelesaikan perkara dengan baik, dan akan membawa manfaat bagi dirinya dengan orang lain. Tapi kalau tanpa ilmu, ngawuring, hanya menurutkan kata hati yang penuh dengan nafsu lawamah, ya, maka tanpa disadarinya keputusannya adalah karena bisikan syaitan, yang itu akan merugikan diri sendiri termasuk juga orang lain. Maka dengan terus tak henti-hentinya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam setiap langkah, setiap nafas yang kita tarik adalah mohon terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang doa tidak pernah berhenti, menunjukkan bahwa kita ini hamba yang fakir, yang kita tidak punya apapun kecuali adalah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jangan sampai berpaling sedikit pun dari memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah laudul munadim, kesesatan yang sangat besar. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka insya Allah akan bisa tercapai tadi kesuksesan hidup dalam pandangan Allah yang bisa menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, carilah kebahagiaan dunia, tetapi jangan lupakan bagianmu di akhirat. Keseimbangan inilah yang diupayakan bagi siapapun kita ini yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapati
kesuksesan hidup yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa sisi lain terpenuhi tujuan hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang akan bisa membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, Mbak Diah Laras. Baik, Ustazah Mai. Jadi ada beberapa poin tadi disampaikan oleh Ustazah Mai. Dalam pandangan Allah itu sukses itu yang seperti apa. Jadi terus menjaga iman dan takwa, berusaha dengan sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah. Kemudian juga niat tadi itu juga ya Ustazah Mai juga penting gitu untuk tetap dijaga, ditujukan hanya kepada Allah. Nah, pagi hari ini saya mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa gabung di line telepon di 0341495850 atau di WhatsApp 081555600915. Kita terima terlebih dahulu di line telepon ada siapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abdurrahman. Betul. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini saja. Kalau saya itu memberitahu bacaan-bacaan kepada teman-teman saya itu kan kadang ada yang bacaan itu yang mendatangkan rezeki seperti waqiah. Jadi teman saya anjurkan setiap setelah selesai sholat subuh wiridan itu saya anjurkan membaca waqiah. Tapi saya begini, kalau kamu membaca waqiah jangan diasosiasikan bahwa membaca surah Al-Waqiah ini akan mendatangkan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Memang keterangan seperti itu. Nah, tapi kalau Anda itu membaca surah Al-Waqiah karena hanya ingin mendapat rezeki, kalau nggak dapat akhirnya bacaan surah Al-Waqiah itu akan berhenti. Karena apa? Merasa tidak berhasil. Itu saya mengatakan kepada teman saya seperti itu apakah dosa ya saya. Istilahnya seperti memberi itu perlu waqiah itu surah kalau dibaca mendatangkan rezeki. Tapi kalau kita asosiasinya ke rezeki akhirnya membaca surah itu Al-Waqiah akan berhenti karena dia tidak merasa berhasil untuk membaca waqiah, ternyata rezekinya masih belum lancar. Nah, ini yang kedua, ketepatan pada hari ini atau nanti malam itu berketepatan dengan 1 Rajab dan tanggal tahun baru Masehi. Ini momen-momen apa yang harus yang baik untuk dibaca, wiridan-wiridan untuk merayakan bukan merayakan tahun baru. Kalau saya selalu merayakan, alhamdulillah pada tahun ini saya masih dipertemukan dengan bulan Rajab. Karena saya selalu setiap bulan Rajab itu saya selalu berusaha untuk berpuasa itu. Nah, ini bacaan-bacaan apa yang paling abdul yang dibaca pada bulan-bulan Rajab yang pertama sampai 10, terus 10 yang kedua dan 10 yang ketiga. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya. Saya sekarang ini jarang bisa masuk saya. Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang memang nggak ada signal. Kadang-kadang ada itu ngaji dengan teman-teman saya. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya, mudah-mudahan ilmunya Ustaz ini dapat kujadikan renungan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Mai, ngapunten sebelum dijawab, ini ada yang sudah bergabung juga telepon di WhatsApp. Ini kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Nggih, dengan Bapak siapa? Dari Permadi, Bojonegoro. Pak Permadi di Bojonegoro. Lama ndak Mas. Mbak Dia belum kenal kali. Nggih. Mbak Dia, Nggih. siapa itu masih tugas ya, apa itu namanya baik itu loh, Mas. Siap. Siapa dulu saya ingat, Azwat, pokoknya kalau bahasa itu Intan atau Permata gitu, juar siapa ya? Siapa itu Mas. Bapak? Lupa, saya kenal Nggih. baik dengan kami dulu itu tahun 2015 ya. Nggih. Ustazah, assalamualaikum Ibunda. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Permadi katuran. Tadi saya juga SMS ya. Saya teringat ada gium, ada begini Mbak Laras. Dengan ilmu hidup akan mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Beserta agama hidup akan terarah, begitu ya. Oleh karenanya saya sedikit bisa qanaah dalam mencari nafkah ya. Akan tetapi meskipun segumpal harapan permata, tapi meskipun belum tergapai, tapi alhamdulillah masih kita telusuri. Oleh karenanya Ustazah, bagaimana yang dikatakan qanaah atau dengan semangat ke kanan ke kiri kemana sampai ke ini Mbak Dia, kalau saya nyari nafkah itu sampai ke Cibinong, ke Bogor, ke Cikarut gitu ya. Tapi dengan ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Tidak menafik, saya dari kecil, dari balik sampai sekarang, insya Allah saya sholat tidak meninggalkan. Meskipun kadang-kadang sholat atau bagian. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan Ibunda, Ustazah. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Budia. Mbak Dia, selamat pagi, Sipin Degas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, terima kasih Pak Permadi. Monggo silakan. 2 pertanyaan dari Pak Abdurrahman dan Pak Permadi. Pak Abdurrahman dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RN Malang di mana saja berada, bahwa kaitannya semuanya tadi, apapun yang kita lakukan, termasuk membaca Al-Quran, termasuk mengkhususkan Al-Waqiah dalam hal ini, ya, adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan yang awal saya sampaikan tadi, dengan ketakwaan dan keyakinan bahwa Allah yang Maha Kaya akan memberikan rezeki itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertawakal. Dan sudah betul yang panjenengan sampaikan kepada teman itu, ya. Tetapi juga yang harus kita ketahui, kadang tidak disadari, sudah diberi oleh Allah rezeki. Nah, cuma pikiran manusia, rezeki itu adalah semata-mata yang terlihat di hadapannya itu adalah uang semata. Ya. Padahal yang namanya rezeki itu adalah luar biasa banyaknya yang tidak disadari. Terutama satu, kesehatan. Dengan kesehatan inilah maka tidak perlu mengeluarkan biaya. Ada yang mengatakan sehat itu mahal, tapi ada yang mengatakan malah yang mahal itu sakit. Karena apa? Harus mengeluarkan sekian banyak biaya, bahkan bisa berjuta-juta untuk kesembuhannya. Kemudian tambahan keluarga, termasuk bisa mendengar dengan sempurna, melihat dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Nah, inilah yang banyak tidak disadari oleh kita-kita ini, bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berkumpul bersama keluarga, walaupun istilahnya tidak harus makan ke resto yang besar, tidak harus kemudian bermewah-mewah di tempat-tempat rekreasi, ya. Tetapi dengan berkumpul bersama, hanya misalnya
kaitannya dengan qanaahnya Pak Permadi tadi, tempe penyet, ya. Tetapi karena ini semuanya bisa tersenyum bahagia bersama keluarga besar, maka itulah juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah membimbing supaya juga tidak hanya khususon ngepen dari 114 surat itu hanya waqiah saja, ya. Tetapi adalah juga surat-surat yang lain menjadi dambaan atau bacaan kita bercengkrama, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya, Pak Rohman, kaitannya dengan rezeki yang hanya membaca surat waqiah, ya. Jadi bisa membaca dengan lancar, kemudian dengan nikmat, itu juga rezeki, ya. Bagaimana kalau tidak bisa baca, kemudian naudzubillah lidahnya kena stroke. Nah, ini kan tidak disadari oleh banyak manusia. Memang besok bulan Rajab kaitannya itu, maka yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya adalah yang biasanya setiap bulan itu saya nge-share itu adalah setiap melihat hilal adalah Bismillah Allahu Akbar, bisa juga dengan yang banyak ini, yang umum ini, ya. Ada yang Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balighna ramadhana, ya. Atau juga yang senantiasa dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kok pas padahal nanti biasanya mesti setiap bulan ini, ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma, ya Allah, ya kok bisa gini, ini tidak keluar sih Mbak. Padahal hari-hari bisa kita baca setiap bulannya itu yang ada taufiki lima tuhibu Rabbuna wa Rabbukallah, dan itu ya, ngapunten ya, inilah kok tidak tahu, ya sudah rutin saat ini kok bisa blank, ngapunten ya, ada itu. Kemudian doa-doa yang lain, dikir-dikir yang biasa sudah kita lakukan, bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Atau juga yang sering saya sampaikan, dikir yang berat, ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Nah, seperti itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, ya. Oh ya, ini ingat Pak, jadi usai adzan maghrib, ya, kita baca ini Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiqi lima tuhibbu Rabbuna wa tardo wa Rabbuna wa Rabbukallah. Ya Allah yang Maha Besar, tampakkanlah hilal bulan tanggal 1 ini kepada kami dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam serta taufik untuk menjalankan apa yang Kau cintai dan Engkau ridhoi. Robku, Robmu, wahai Tuhan semesta alam. Inilah yang kita baca semacam itu, ya. Jadi yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian puasanya bisa dilanjut, ya, adalah puasa Senin Kemisnya diistiqomahkan, apalagi kemudian dengan tengah bulan nanti, ya, ini seperti bulan-bulan yang lain. Seperti itu, Pak Abdurrahman, ya. Ya. Pak Permadi, ngapunten, ya, kaitannya dengan qanaah yang memang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah hidup sederhana, tidak kikir dan tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana yang ada di surat Al-Furqan, bahwa di dalam alladzina yang faku walam yusrifu walam yakturu
wa kana baina dzalika qawama. Apabila menginfakkan hartanya atau menggunakan hartanya tidaklah berlebih-lebihan dan tidak pula juga kikir. Jadi qanaah itu istilahnya sedikit banyak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Walaupun pagi ini dapatnya adalah secangkir kopi saja, ya tanpa ada sandingannya, tetap disyukuri oleh Allah. Kalau kemudian mendapat yang lebih dari itu, tetap bersyukur. Atau bisa diibaratkan di saat barang atau hal yang kita miliki ada dan tidak ada, tidak mengurangi kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut qanaah, ya. Jadi di mana saja, kapan saja tetap bersemangat sebagaimana Pak Permadi yang sudah dilakukan, apalagi tidak sampai mengurangi ibadah kita. Dalam keadaan sehat dan sakit, ya tetap saja sehat, tetap bersyukur. Pas diuji sakit juga tetap bersyukur. Semoga syukurnya apa? Semoga tetap menjadi penghapus dosa kita. Nah, inilah termasuk di dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga tidak terkurangi, Mbak Laras. Kan banyak istilahnya, kalau tanggal 1 itu gembira ria, kalau akhir bulan begini mencucu. Ya, jadi ini sama saja, tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada. Sekali lagi dengan kata rezeki tadi adalah tidak semata-mata uang, kesuksesan juga tidak semata-mata uang, tetapi adalah bagaimana memanage diri ini tetap bisa berbuat kebaikan. Baik. Ada WhatsApp yang lain? Ada WhatsApp yang gabung, tapi kita terima telepon dulu, satu penelpon. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Pak Hashim. Pak Hashim. Ya. Monggo, silakan Pak Hashim di Sampang. Assalamualaikum saja, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tanya, kalau malam bulan Rajab itu baca doa apa? Puasanya mulai kapan? Apa besok? Apa lain-lain? Atau apakah lain satu apa? Apakah mulai tanggal 2? Apakah mulai besok puasanya dan Rajab itu? Ngapunten Pak Hashim, kurang terdengar jelas pertanyaannya tadi. Malam Rajab ya, maksudnya puasa ya, mulai puasa ya? Ya, iya, malam Rajab harus baca doa apa? Puasanya mulai kapan? Apakah besok? Apakah hari Kamis? Ya, buat Ustazah Maisara dan penyiar, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebelum menjawab pertanyaan, kita menuju ke WhatsApp dulu. Ini ada beberapa yang sudah bergabung. Ya. Selamat pagi untuk Pak Ferry di Surabaya, bertanya perkara apa saja yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kemudian Bu Wati juga bertanya terkait dengan sukses. Kalau menurut Islam itu sukses yang seperti apa? Karena ada banyak orang yang melihat seorang itu gajinya besar, hidupnya enak, itu orang mereka pasti bilang itu loh orang sukses gitu. Nah, kalau dalam Islam, menurut pandangan Islam tuh seperti apa, Ustazah? Baik, terima kasih. Ya. Baik, Pak Hashim tadi sudah saya bacakan ya. Jadi nanti usai azan maghrib, karena hilal itu muncul itu kan saat matahari terbenam, ya kemudian itu sudah mulai muncul hilal itu, bulan Sabit itu. Walaupun ya yang sering diperdebatkan itu tidak nyata kelihatan sekian derajat, tapi pada akhirnya sudah jalan itu. Ya, kelihatan atau tidak kelihatan bahwa hilal itu sudah ada, dan ini bisa juga dengan hitungan hisab ya yang bisa berlaku bertahun-tahun, ini ya sekian puluh tahun pun masih bisa
akurat, ya. Maka setelah doa azan maghrib kita bacakan tadi, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiqi lima tuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Seperti itu, Pak. Siapa? Pak Hashim. Pak Hashim, ya. Atau tadi ada yang umum biasanya Allahumma barik rojabana wasabana, ya, dan seterusnya itu bisa juga. Baik. Tapi tentang puasa, saya ulangi lagi, yang saya pelajari dan yang saya punyai adalah kumpulan dari hadis Bukhari, Muslim, dan kemudian Riyadhus Shalihin, dan juga Bulughul Maram, bahwa niatan yang khusus diniatkan puasa Rajab ini saya tidak menjumpai di yang sahih. Yang ada itu adalah yang lemah begitu. Walaupun biasanya yang lemah itu dituntunkan mulai besok tanggal 1. Tetapi yang saya baca dan yang saya pelajari, yang saya punya, tetap saja berpuasa di bulan Rajab sebagaimana bulan-bulan yang lain, yaitu puasanya niatnya Senin Kemis, terus diistiqomahkan. Nanti kalau pas tanggal 13, 14, 15 ya puasa tengah bulan. Tapi kalau toh panjenengan tetap ingin niatan berpuasa di bulan Rajab untuk latihan, termasuk nanti bulan Sa'ban pun harus juga imbang. Ya, di bulan Sa'ban ini malah yang dituntunkan, yang sahih itu adalah hampir 1 bulan penuh seperti itu. Ya, Pak Hashim, semoga bisa difahami. Kalau niatnya mulai Senin Kemis, ya Kemis lusa tanggal 2 itu, Mbak, ya. Bisa mulai puasa, baik. Kemudian Pak Ferry di Surabaya tadi terkait. Oh ya, Pak Ferry, ya, yang penyebabkan utamanya banyak orang yang masuk ke dalam neraka adalah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum, ya, wala in kafartum, tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka kemudian kan dilanjutkan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang kufur maka mendapatkan azab yang pedih. Ini pertama karena tidak banyak bersyukur, ya. Sudah diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan, malah kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jelas terang-terangan, ya, adalah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Tidak, apalagi sampai menserikatkan Allah dengan yang lain. Ya. Nah, karena itulah kemudian ada juga ibadah-ibadah yang sudah dilakukan seseorang tapi malah rusak. Ya, karena apa? Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan maka kholidina fiha. Mereka itu adalah yang kekal di dalamnya, di dalam neraka. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir kemudian juga banyak melakukan dosa, maka itulah tempatnya di dalam neraka. Nah, seperti itu, Pak Ferry di Surabaya. Pak Ferry, nah, dari hal-hal semacam itu merembet kepada lisan, matanya, ya, adalah penuh dengan kebohongan dan kedustaan yang semuanya pada hakikatnya mengingkari Allah dan Rasul. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir salat itu, ya, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini berlindung pertama itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berlindung dari neraka jahanam itu. Semoga kita terhindar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bupati, sukses yang menurut Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan tadi, ya.
Jadi bukan semata-mata karena enak iku uripe iku koyone akeh, gajinya besar. Ya, tapi belum tentu juga ya dikatakan sukses. Tetapi walaupun gajinya besar, hartanya banyak, kalau kemudian dia kikir, tidak menginfakkan hartanya, kemudian tidak mau bersosialisasi dengan orang, nah malah banyak musuhnya yang seperti saya katakan tadi, yang dinamakan sukses dengan rezeki apa saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bisa menjaga ketakwaannya. Dengan menjaga ketakwaannya itu senantiasa bertawakal, maka akan barokah hidupnya. Nah, seperti yang saya Pak Pemerhati ya, walaupun hanya tempe penyet tidak di resto yang besar, tapi ya berbahagia dengan seluruh anggota keluarga karena sehat, dan kemudian semuanya tidak ada iri dan dengki ya. Maka nilai kesuksesan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang hatinya tidak terikat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi doa yang dipanjatkan adalah full, penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah namanya kita sering bermohon usia dan hidup yang barokah itu. Sidik ning cukup, atau bisa dikatakan pas Mbak dia. Hidupnya itu pas-pasan. Maksudnya apa? Ya pas kepingin ini ada, pas mau apa ada. Di saat itu Allah memberikan karena kepasrahan dan ketawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih, Bu Ati ya. Baik. Ustazah Mai, ini sudah di penghujung acara tapi masih ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab singkat nggih. Ada Bu Anis, selamat pagi. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana agar kita tetap yakin bahwa Allah akan memberi kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang baik? Terima kasih. Kemudian juga ending mobile 6678, terima kasih. Tadi minta dibacakan doa-doanya tadi, mungkin sudah diulang 2 kali ya oleh Ustazah Mai ya. Mudah-mudahan sudah sempat mencatat. Kemudian dasar puasa Rajab juga tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Mai. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan perayaan tahun baru gitu, kayak biasanya kan bakar-bakar jagung gitu. Nah itu gimana sih, diperbolehkan tidak gitu? Ya, ini segera direkam saja yang pertama ini ya, tadi apa, hamba Allah ya, segera disiapkan rekamannya ya, nanti setelah saya membaca, bahwa supaya bisa yakin seyakin-yakinnya ya, karena keyakinan ya ini harus kita tunggu selama kita berbuat baik, terus berbuat baik tanpa kemudian bosan, tanpa lelah ya, maka kita yakin pasti Allah yang maha segala-galanya, yang maha tahu, maha melihat, maha teliti perhitungannya, akan membalas, tidak akan dibiarkan saja. Dan balasan itu kadang terasa atau tidak selalu ada. Cuma yang kita ini tidak kroso nggih, Bu Anis, ya sudah dibalas oleh Allah tapi tidak terasa karena balasannya tidak semata-mata selalu berupa cash money, uang kontan, bukan. Tetapi banyak hal seperti yang saya sampaikan tadi. Karena itu keistiqomahan ini tidak boleh lekang karena waktu, kondisi, tetap diupayakan. Selama terus beramal soleh, maka Allah akan tetap membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Coba direkam ya, usai adzan maghrib nanti. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiqi lima tuhibbu Rabbuna wa yardah Rabbuna wa rabbukallah. Itu doanya setiap tanggal 1. Nah, kaitannya kemudian kita mengambil
tema syukur ya. Syukur masih diberi oleh Allah usia sampai saat ini ya. Jadi kalau semata-mata rasa syukur itu kemudian kita menikmati bakar jagung, terus apa lagi Mbak? Tempura, sosis dan sebagainya, biasanya begitu ya. Semata-mata syukur, bukan untuk perayaan yang khusus seperti yang dirayakan oleh non muslim ya. Maka itu istilahnya sah saja dan tetap menjaga ibadah kita yang kebanyakan ini kan terus berhura-hura, terutama anak muda. Diingatkan ini yang para milenial dan generasi Gen Z ini ya. Kemudian keren-kerenan sampai tengah malam, apalagi sampai naudzubillah min dalik, bermabuk-mabukan, kemudian menanti perpindahan tanggal 30 Desember sampai kemudian tanggal 1 ya, karena semalam suntuk bersenang-senang, wah sudah lupa ibadah kepada Allah tanpa zikir. Kita tadi kan bersyukur alhamdulillah masih diberi usia sampai saat ini ya, kita berbagilah lek jagungnya akeh tonggone ya diwenehi. Tidak hanya bakar jagung, mungkin juga bakar ayam diwenehi tangganya. Semata-mata kalau itu adalah dalam rangka syukur diberi usia yang barokah, tapi tengah malam nanti tetap bertahajud, subuhnya tetap bisa berjamaah, baca Al-Qur'annya juga tidak berhenti, maka itu sah-sah saja. Asalkan begitu nggih hamba Allah di dalam mengisi momen tahun baru ini dan juga akhir Jumadil akhir atau menyambut bulan Rajab itu. Baik. Saya kira itu Mbak. Ya. Baik, terima kasih, itu menjadi WhatsApp terakhir. Sebagai penutup monggo singkat Ustazah. Jadi sekali lagi penutupnya tidak lain dan tidak bukan bahwa tidak hanya semata-mata uang dan harta yang melimpah kesuksesan itu. Nah, itu kan sebagai alat saja. Tetapi yang penting hati kita tetap banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada, yang ditanyakan oleh Pak Parmadi tadi tentang qanaah. Nah, itulah yang namanya kesuksesan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada akhirnya bisa mencapai husnul khotimah. Utama itu yang bisa mengucapkan man akhiruhu, barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yang puncak daripada kesuksesan seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Semoga kita bisa menggapainya. Dan kita tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas segala kefakiran dan kelemahan kami. Semoga Allah mengampuni dan kita bersama-sama tidak pernah lelah untuk berbuat baik. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk Mutiara Pagi hari ini pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini melalui WhatsApp maupun telepon.